Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan bahasan kitab tauhid dengan tujuan mudah-mudahan dengan kita belajar kitab tauhid ini senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar wawasan, tapi menjadi sebuah ilmu yang berbuahkan amalan. Karena seorang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa atau tidak sesuai dengan apa yang dia amalkan dari ilmu. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bahasan di bab yang ke-16, yaitu berkaitan dengan bahasan iman kepada para malaikat Allah yang perkasa, yang mereka senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya bacakan beberapa dalil dalam bab ini, kurang lebih ada 3 dalil, 1 ayat Al-Quran dan 2 hadis yang menafsirkan ayat tersebut. Pembahasan tentang para malaikat bahasan yang sangat luas. Bahkan sebagian para ulama menulis sampai 100 halaman tentang dunia para malaikat. Namun kita ingin fokus pada malam hari ini berkaitan dengan keistimewaan tentang sifat-sifat para malaikat, bagaimana keagungan mereka, bagaimana besarnya mereka, bagaimana istimewanya mereka. Namun dengan semua keistimewaan yang luar biasa itu, para malaikat pun tidak pantas untuk disembah. Poinnya di sana sebenarnya. Nanti kita akan sebutkan beberapa keistimewaan para malaikat yang nanti kesimpulannya dari sekian banyak keistimewaan para malaikat, itu pun malaikat tidak layak untuk disembah. Maka bagaimana dengan kedudukan makhluk yang lebih lemah daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama saya ingin mulai dulu dengan hukmul imani bil malaikah. Seputar hukum beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil malaikati ruknun min arkanil iman wa aslun min usulih. La yasihul imanu al-'abdi illa bihi. Beriman kepada malaikat Allah, dia merupakan di antara rukun dari rukun-rukun iman. Jadi ini bukan bahasan yang sepele. Dan disebutkan la yasihu imanul abdi illa bihi. Dan tidak sah iman seorang hamba kecuali dengan dia beriman di antaranya dengan imannya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan kewajiban seorang mukmin beriman kepada para malaikat
Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan kita tidak membedakan satu-satu dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ucapan para ulama yang berkaitan dengan hukum beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, man ittasafa bihadhihi al-ayah faqad dalla fi 'ura al-islami kulliha. Kata al-Imam Ibnu Katsir, kalau kita perhatikan dari ayat yang tadi kita bacakan, faqad dakhala fi 'ura al-islami kulliha. Orang yang beriman kepada para malaikat Allah, dia telah beriman kepada satu ikatan penting dalam Islam. Wa huwal imanu billah wa huwa annahu la ilaha illahu wa saddaqa biwujudil malaikah alladzina hum safratun bainallah wa rasulih. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia beriman kepada Allah wa saddaqa biwujudil malaikah, dan dia beriman kepada wujudnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-imanu bil malaikah yatadamman arba'ata umurin. Jadi kalau dikatakan iman kepada malaikat itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihim imanan jaziman la yatatarraqu ilaihi syak. Jadi pertama, iman kepada malaikat, beriman dengan wujudnya malaikat. Jadi meyakini adanya malaikat. Tidak seperti sebagian orang-orang ateis, jangankan malaikat, mereka juga nggak percaya sama Tuhan. Atau sebagian orang-orang yang punya penyimpangan akidah mengatakan malaikat itu bukan makhluk zat, bukan. Tapi malaikat itu adalah sifat yang ada pada diri manusia. Sifat baik, itu namanya malaikat. Atau sebagaimana pernyataan orang-orang ahlul kitab, malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara perkara yang pertama. Harus yakin wujudnya ada. Yang kedua, al-imanu bima alimna min asma'ihim. Kita beriman kepada nama-nama para malaikat ijmalan wa tafsilan. Iman kepada malaikat termasuk beriman kepada malaikat itu punya nama. Ijmalan wa tafsilan. Baik ijmal, apa ijmal jemaah? Secara global atau secara tafsilan, secara terperinci. Contohnya Pak? Contoh beriman kepada nama malaikat yang ijmal. Misal, ada malaikat-malaikat Allah, Allah nggak sebutkan namanya. Yaudah kita beriman kepada mereka. Contoh, malaikat yang hadir dalam majelis ilmu. Siapa nama malaikatnya? Kita nggak tahu. Maka kita beriman dengan keumuman malaikat ada di majelis ilmu. Kemudian juga malaikat, kemudian secara umum disebutkan malaikat yang memikul arsy. Allah nggak sebutkan namanya siapa, tapi disebutkan hanya tugasnya. Jadi ijmal ini maksudnya apa? Secara global. Jangan kita meyakini malaikat kayak kita belajar ketika TK, SD. Anak-anak berapa jumlah malaikat? 10, Masya Allah. Lihat perangai guru-guru SD begitu Pak. Karena buku yang dibaca buku yang tidak jelas. Akhirnya dipahami sama anak-anak malaikat hanya 10. Padahal malaikat jumlahnya hanya Allah yang tahu.
La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat. Kalau dia sudah masuk, dia tidak kembali lagi. Jadi kemudian nanti saya akan sebutkan ada dalil ya, yang menyebutkan bahwasanya malaikat-malaikat di langit tidak ada satu. Jadi Nabi menceritakan malaikat yang ada di langit, ini saking perkasanya malaikat, tidak ada di langit itu 4 jari jemari. Jadi setiap 4 ruas jari ada malaikat yang sujud. Antum bayangkan berapa jumlah malaikat. Jadi yang kedua kita mengimani secara ijmal. Kemudian kita mengimani secara tafsilan, secara terperinci. Contoh nama-nama malaikat, malaikat Jibril. Kita meyakini Jibril dia adalah malaikat Allah, pemimpinnya malaikat yang memberikan wahyu. Kemudian dia misalnya malaikat Mikail, apa tugasnya? Mikail apa? Mengatur rezeki. Disebutkan lagi malaikat apa? Malaikat yang meniup sangkakala siapa? Israfil. Jadi nama-nama malaikat yang terperinci disebutkan. Walaupun nanti ada nama-nama yang tidak sahih seperti malaikat Ridwan ya. Ini penamaan yang tidak sahih. Sebenarnya Ridwan itu bukan nama malaikat penghuni surga, bukan. Tapi sifat Ridwan yang diridhoi. Ya. Jadi maksud saya ada nama-nama yang terperinci, kita harus beriman dengan nama-nama tersebut, dan ada nama-nama yang ijmal. Ya. Kemudian yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim al-khilqiyah wal khuluqiyah. Al-khalqiyah wal khuluqiyah. Kita beriman kepada sifat-sifat malaikat, baik sifat yang fisiknya, bagaimana fisiknya malaikat, dan juga bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri malaikat. Nanti saya akan sebutkan di antara keistimewaan malaikat. Di antara mereka, malaikat Allah ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Ada juga yang yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ada malaikat-malaikat Allah itu yang mereka bertasbih, bukan hanya di siang hari, bukan hanya bertasbih di malam hari, tapi malam siang mereka bertasbih. Ketika mereka bertasbih, la yafturun, malaikat itu tidak pernah bosan. Malaikat tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh ketika mereka beribadah sama Allah. Itu pun tidak layak untuk disembah, itu maksudnya. Itu pun gak layak untuk kita meminta sama malaikat. Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang di bawah malaikat? Jadi makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jadi secara urutan bab, beliau sengaja masukkan ini bab ke-16. Sebelumnya beliau membahas tidak boleh menyembah orang-orang soleh. Di bab yang ke-16 beliau perketat lagi. Orang soleh nggak boleh disembah, bahkan malaikat pun yang penuh dengan keperkasaan, itu pun tidak layak untuk disembah. Nanti ada hadis yang menyebutkan, nanti di hadis yang kedua di sini, malaikat itu ketika menerima wahyu, mereka pingsan dan jatuh. Nanti kita akan bacakan hadisnya insyaallah ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita juga beriman dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada para malaikat. Jadi masing-masing malaikat, sebagaimana yang disampaikan kepada kita dalilnya, dia diberikan tugas. Contoh ada malaikat yang berikan tugas menjaga neraka. Namanya malaikat apa? Malaikat Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kata para penghuni neraka, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar kami dimatikan. Sebagian tafsir, di antara tafsir Imam Al-Qurtubi, mengatakan ketika para penduduk neraka minta dimatikan, matikan kami di neraka, saking beratnya siksa, minta dimatikan. Apa kata Imam Al-Qurtubi? 1000 tahun malaikat Malik diam,
cuekin mereka. Mereka minta, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar kami dimatikan di neraka. Dicuekin Pak, sama malaikat Malik. Sebagaimana dulu mereka tidak peduli dengan ayat Allah, ketika dalam neraka pun Allah tidak peduli dengan mereka. Kata Imam Al-Qurtubi, 1000 tahun malaikat diam. Setelah 1000 tahun, malaikat menjawab, qala innakum makithun. Udah 1000 tahun nunggu, ternyata jawabannya apa? Innakum makithun. Gak ada cerita. Kalian tetap berada di dalamnya selama-lamanya. Ini orang-orang kafir yang meminta kepada malaikat Malik. Jadi maksud saya, ternyata kehebatan kita gak ada dibandingkan malaikat, gak ada. Baik kehebatan dalam fisik, apa hebatnya kita dibandingkan malaikat? Disebutkan ada malaikat penjaga gunung, antum bayangkan. Ingat ketika Nabi SAW di Taif, Nabi berdakwah, kemudian dilempar sama anak-anak, dilempar dengan batu, datang malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung ini? Wahai Muhammad, kalau engkau mau, kami akan lemparkan gunung ini kepada mereka. Ada yang bisa lempar gunung di sini? Hah? Gunung dilempar Pak, subhanallah. Ini menandakan bahwasanya malaikat itu sangat besar. Bahkan diceritakan syahmatul udhunin, al-udhun. Ya. Kata Nabi SAW, malaikat itu besarnya syahmatul udhun. Syahmah itu bukan telinga, ujung telinga. Ujung telinga mana? Ini atau ini ujung telinga? Bawah kan? Bawah. Itu syahmatul udhun, ujung telinganya malaikat ini. Kemudian jaraknya dari ujung telinga ke pundaknya ada 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan sepanjang 700 perjalanan. Ini semua hadis sahih dan hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah. Cuma waktu kita terbatas kalau kita sebutkan riwayat-riwayatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari telinga ke pundak itu 700 tahun perjalanan seekor burung. Jadi kalau ada burung merpati di sebelah telinganya malaikat, contoh mungkin ya, contoh aja. Dia baru sampai ke pundaknya malaikat 700 tahun dulu. Bayangkan antum bagaimana besarnya malaikat Allah. Jadi secara fisik kita udah kalah dari malaikat. Malaikat besar. Bahkan sebagian malaikat kalau dia menjelma menjadi seorang laki-laki sangat tampan sekali. Iya atau tidak? Jadi malaikat kalau menjelma sebagai manusia benar-benar kayak manusia. Contoh malaikat yang pernah berjumpa dengan siapa? Pertama Nabi Ibrahim. Ibrahim datang 2 orang, dia mengira itu adalah manusia, dia langsung sembelih hewan. Suruh masak istrinya Sarah, ternyata malaikat tidak makan dan minum. Kemudian juga malaikat yang datang kepada Nabi mengajarkan iman, Islam, iman dan ihsan. Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Kemudian juga disebutkan terkadang malaikat Jibril dia menjelma seperti seorang sahabat bernama Dihya al-Kalb. Sangat tampan, sangat indah. Jadi malaikat Allah secara fisik aja sudah luar biasa. Kemudian juga secara ibadah juga hebat, luar biasa. Tidak pernah futur, tidak pernah bosan. Beda sama siapa, Pak? Beda sama kita, Pak. Kita baca Quran 2 jam aja udah capek. Kita nggak mampu baca Quran 10 jam, nggak mampu kita. Pasti ada istirahat. Tapi para malaikat enggak. Jadi saya ingin mengatakan, kita kalau nggak mau taat sama Allah rugi sendiri kita. Allah nggak butuh dengan sujud kita, nggak butuh dengan rukuk kita, nggak butuh. Allah sudah memiliki makhluk-makhluk yang siang malam sujud tasbih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau di dunia ini kufur, malas-malasan, ragu-ragu dengan agama, dia rugi sendiri. Karena Allah tidak pernah butuh dengan sujud dan rukuknya makhluk. Bahkan Allah pun tidak butuh dengan malaikat, enggak butuh Allah. Allah tidak butuh. Jadi ini dia 4
perkara yang harus dipahami berkaitan dengan iman kepada malaikat Allah. Baik, saya akan bacakan beberapa keistimewaan para malaikat. Yang pertama, dari sisi kedekatan malaikat dengan Allah. Jarak kita dengan Allah jauh, Pak. Allah di atas langit. Kita nggak ada yang ngomong sama Allah. Malaikat bicara dengan Allah. Mereka dekat dengan Allah. Karena mereka penduduk langit. Dari sisi kedekatan, para malaikat sangat dekat dengan Allah. Berbeda dengan manusia yang tinggal jauh di bumi, jauh kita. Sebagaimana dalam surah Fussilat ayat ke-38, ya, disebutkan Allah sering bertemu dengan para malaikat. Ya. Apa kata Allah? Fa in istakbaru, seandainya manusia itu sombong, kata Allah. Kalau manusia itu sombong, nggak mau beribadah kepadaku, falladzina inda rabbik, ada makhluk-makhluk yang dekat di sisi Allah, inda rabbik, yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yas'amun. Ada malaikat-malaikat Allah yang berada dekat di sisi Allah, yang mereka bertasbih malam dan siang hari, la yas'amun wa hum la yas'amun. Mereka tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Dari sisi kedekatan kita sudah kalah. Keistimewaan yang kedua. Kemudian dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah. Malaikat jauh melampaui manusia, jemaah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-20. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, yang tadi kita sebutkan. Malaikat bertasbih di malam dan di siang hari, la yafturun, tidak pernah bosan. Manusia sifatnya pembosan. Makanya manusia diperintahkan Allah, fa idza faragta fansab. Selesai dari amal ini, pindah ke amal lain. Kenapa? Allah tahu dengan sifat jenuhnya manusia. Jenuh. Selesai sholat, pindah ke baca Quran. Capek baca Quran, istighfar. Capek istighfar, dengar pengajian. Capek dengar pengajian, ngapain lagi, Pak? Nah, ngobrol sama istri, kan ibadah juga. Capek ngobrol sama istri, cari istri kedua. Capek biar itu nggak terlalu serius untuk. Nah, jadi maksud saya, ya, kita dari sisi ibadah sudah kalah kita, Pak. Kita sudah kalah dari sisi ibadah. Baik, kemudian yang ketiga, kalau malaikat dari sisi ibadahnya bagus, berarti melazimi mereka tidak pernah bermaksiat. Keistimewaan yang ketiga, dari sisi kesolehan. Dari sisi banyak-banyak ibadah sudah kalah. Dari sisi meninggalkan maksiat kita juga kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sebagian ulama ketika mentafsirkan ayat ini, berarti malaikat yang menjaga neraka itu kuat dari sisi fisik. Karena Allah sebutkan mereka bahan bakar dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya malaikat-malaikat yang besar, keras, kasar, yang tidak berbuat durhaka terhadap perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang Allah suruh. Selalu mengerjakan apa yang Allah suruh. Adapun kita kadang mengerjakan, kadang tidak. Lebih banyak mana? Tidak mengerjakan atau banyak mengerjakan? Jadi sudah kalah kita, Pak, dari sisi meninggalkan maksiat, kita sudah kalah. Maksiat mata. Hari ini berapa kali kita lihat perempuan yang bukan mahram. Maksiat telinga, maksiat lisan. Terus tiba-tiba orang berbuat gulu kepada kita misalnya.
Makanya orang-orang yang kalau tidak belajar tauhid dia sangat mudah untuk gulu kepada orang-orang soleh. Jadi di sini malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendapat yang mengatakan iblis itu dari malaikat yang bermaksiat ini tidak benar. Hasan Al-Basri ketika ditanya, apakah iblis itu dari golongan malaikat? Kata Hasan tidak. Karena iblis tidak pernah selama-lama, iblis nggak pernah jadi malaikat, nggak pernah. Tapi pendapat yang kuat, fafasaqa an amri rabbih, kana minal jin, fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah dari golongan jin. Kemudian dia berbuat maksiat. Nah, gembongnya namanya iblis. Karena jin diciptakan dari apa jemaah? Dari api. Malaikat dari cahaya. Antum bayangkan malaikat setelah Allah ciptakan dari cahaya, dia nggak pernah lapar, nggak pernah minum. Kemudian cahaya terus ada. Sampai nanti hari kiamat, bahkan sebagian para ulama khilaf. Apakah malaikat mati atau tidak? Panjang khilafnya para ulama, tapi secara umum kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bahasan itu. Jadi maksud saya malaikat Allah begitu luar biasa meninggalkan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi amal-amal. Kemudian dari sisi fisik. Pertama, malaikat diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Malaikat diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannatu min marijim min nar. Jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian. Maksudnya dari tanah. Jadi malaikat dari cahaya, dari cahaya. Malaikat tidak pernah makan dan minum, tapi energinya tidak pernah habis. Beda dengan kita. Kita makan minum, ibadah sedikit lapar lagi, Masya Allah. Pulang kajian lapar lagi. Jam 10 kalau saya lapar lagi. Jam 12 lapar lagi, Masya Allah. Inilah manusia. Manusia itu seperti itu. Makan, minum, energinya cepat habis. Malaikat tidak pernah, Pak. Maka tidak pantas seorang kalau sudah yakin dengan keagungan malaikat, kebesaran malaikat, dia masih menganggap malaikat itu seperti Tuhan. Atau dia berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap, ya. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Kemudian yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan sayap mereka sesuai dengan kehendaknya Allah. Seperti sayapnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril sayapnya berapa? 600. Satu sayap dia kepakkan, seluruh ufuk tertutup, kata Nabi. Seluruh ufuk tertutup. Dan sayapnya Jibril diceritakan, itu ketika dia mengepakkan sayap, ada warna-warna yang berjatuhan berwarna-warni. Intinya sangat indah sekali. Dan sepanjang pengetahuan saya, wallahu a'lam, Nabi hanya melihat malaikat Jibril 2 kali. Nabi hanya melihat malaikat Jibril dua kali dalam bentuk asli. Dalam bentuk asli. Di antaranya ketika menerima wahyu. Jadi malaikat memiliki sayap.
Dan diceritakan oleh para ulama bahwasanya malaikat dengan sayapnya yang luar biasa, mereka terbang dan bergerak sangat cepat. Makanya kekuatan malaikat dibandingkan jin lebih kuat malaikat. Kalau antum baca hadis berkaitan dengan masalah bagaimana dukun-dukun, tukang ramal, setan mengambil berita dari langit, ya atau tidak? Diceritakan itu jin bertumpuk-tumpuk baru dia bisa sampai ke atas. Dapat satu berita, ternyata dari satu berita ini dia tutupi dengan 100 kedustaan. Maka terkadang dukun itu benar, terkadang dukun itu salah. Cuman kebanyakan dukun pendusta. Jadi kalau dukun yang benar-benar dukun, memang dia interaksinya dengan setan, terkadang dia bisa benar. Tapi lebih banyak salahnya. Adapun malaikat tidak bertumpuk-tumpuk, dia langsung. Ada orang menuntut ilmu, dia turun. Masya Allah, Pak. Itu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini, kalau ingin hidup diberkahi Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, di rumah jangan sampai ada penghalang-penghalang masuknya malaikat rahmat. Ingat, malaikat rahmat yang enggak masuk, malaikat maut suka hati dia masuk aja dia. Jadi antum enggak usah jangan malaikat enggak masuk, bukan, hanya malaikat rahmat yang tidak masuk. Malaikat maut masuk ke rumah kita. Makanya diceritakan, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah wa kalbun. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kalian yang di dalamnya ada makhluk bernyawa, gambar. Makhluk bernyawa maksudnya dua. Gambar hewan, makhluk bernyawa hewan atau manusia. Ini dua ini yang dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi adalah anjing. Nah, makanya pernah Nabi SAW mau masuk ke rumah Aisyah, tiba-tiba Nabi keluar lagi. Kemudian Nabi ingatkan bahwasanya ada gorden yang dipasang oleh ibunda Aisyah, ternyata ada gambar hewannya. Maka disuruh sama Nabi untuk dihinakan. Makanya kata para ulama, gambar yang terlarang adalah gambar-gambar berbentuk manusia atau hewan. Dan lebih berbahaya kalau dipajang. Dipajang. Namun kalau gambarnya kecil yang saya maksud itu kecil kayak merek baju. Ada merek baju Puma, itu tidak. Walaupun KW, Puma juga mereknya. Banyak yang KW kan. Itu gambar apa, Pak? Macan, tapi kan kecil. Nah itu tidak mengapa. Para ulama memberikan rukhsah kalau gambar-gambar yang kecil, kayak merek-merek baju, ya, ada ukiran-ukiran sedikit, mungkin di entah gantungan kunci atau apa, itu diberikan keringanan. Tapi benar-benar kecil, sehingga tidak terlihat. Adapun yang besar-besar, ya, itu tidak boleh. Ya. Apalagi foto wisuda antum, turunin aja, nggak penting. Gitu. Foto pernikahan turunin, simpan di gudang, udah simpan. Ada Ustadz Azhar cerita, Ustadz Azhar ya, guru kita Ustadz Azhar Chef ya. Beliau cerita, dulu ada seorang jamaah beliau yang dibilang sering kerasukan jin. Itu kata Ustadz Azhar, kayaknya nih jinnya gara-gara ada semacam dinding, kemudian ada gambar singa gitu Pak. Mungkin jinnya bertengger di sini. Bapak turunin aja kata beliau. Ternyata benar, setelah diturunkan, walhamdulillah, walaupun tidak mutlak kita katakan ya, tapi tempat-tempat kayak gitu bertenggernya jin di situ. Semenjak dihancurkan, dimusnahkan, udah nggak ada lagi yang namanya keluarga diganggu oleh jin. Maka yang punya gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah, turunin aja, turunin. Kenang-kenangan Ustaz, turunin aja daripada antum kerasukan jin, turunin aja. Ini dan rugi malaikat rahmat nggak masuk, malaikat rahmat nggak masuk, Pak. Nah, itu perlu diperhatikan ya, masalah bagaimana kita memperhias rumah kita tidak boleh dengan ada dua hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, besarnya tubuh sebagian malaikat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Udzina li an uhadditsa an malakin minal malaikah."
telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil ars, yang memikul ars. Jadi tidak semua. Jadi besarnya malaikat pun ada pengkhususan. Ya. Innama baina syahmati udhunih ila atiqihi masiratun sab'ami'ati amman. Malaikat-malaikat pemikul arsnya Allah, antara daun telinganya sampai pundaknya berjarak 700 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain 700 tahun perjalanan seekor burung. Itu malaikat-malaikat yang memikul ars Allah. Ada sebagian orang, ya, orang-orang awam yang nggak ngerti sama agama, kemudian melecehkan agama. Ketika ini hadis dibacakan, apa kata dia, Pak? Ngapain dibawa-bawa ars? Astagfirullah. Ngapain malaikat bawa-bawa arsnya? Allah. Ini buah dari tidak mengerti tentang keagungan Allah dan para malaikat. Ngapain ars Allah dipikul-pikul, kata dia. Dipakai bahan untuk candaan. Bahan untuk candaan. Sama kayak orang-orang bahlul yang buat AI neraka itu, Pak. Halo, hari pertama di neraka, astagfirullah. Dikiranya enak ya, dikiranya itu, makanya kita ini terlalu jauh kita. Maka kata Nabi apa? Lau ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalila, la bakaitum katsira. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Masalahnya kita nggak melihat apa yang telah Nabi lihat. Kita butuh iman saat ini untuk meyakininya. Makanya orang kadang-kadang bermain-main dengan ini istihza biddin ini. Pakai judul film lagi, hari pertama neraka, hari kedua ketemu teman-teman lama, Masya Allah. Saya lihat itu. Saya bukan lagi bilang dia bahlul, bukan ya. Tapi kita bilang kasihan. Kalau memang ada orangnya ini ada, itu benar-benar kasihan orang-orang yang kayak gini, Pak. Dia nggak mengerti bagaimana dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi kekuatan, ya, para malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Sebagaimana dalam kisah diazabnya kaum Nabi Lut. Malaikat mengangkat negeri kaum Nabi Lut, membalikkannya hanya dengan sayapnya. Ini disebutkan dalam buku-buku tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walaupun tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkan hal ini ya, tapi dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Jadi intinya malaikat membalikkan negerinya kaum Lut itu dengan sayap, hanya dengan sayap. Maka sering dikatakan seandainya Allah ingin menghancurkan dunia ini, Allah tidak perlu mengutus 1000 malaikat, enggak perlu. Cukup satu malaikat untuk menghancurkan seluruh bumi beserta orang-orang yang berada di dalamnya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita bacakan dalil yang ada dalam bab ke-16. Yang pertama disebutkan dalam surat Saba ayat 23. Disebutkan di antara penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Maksudnya dari hati malaikat. Di sini dalil bahwasanya malaikat punya jantung. Para ulama sebutkan. Malaikat juga memiliki hati, maksudnya adalah jantung. Tapi apakah sama seperti jantung kita? Wallahu a'lam, tentu tidak sama ya. Ini perkara yang gaib. Disebutkan apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Mereka ini siapa? Malaikat. Madza qala rabbukum? Maka malaikat berkata kepada malaikat yang lain, apa yang telah disampaikan Rabb kalian kepada kalian? Maksudnya wahyu. Qalul haq. Maka malaikat mengatakan telah disampaikan al-haq wa huwal aliyyul kabir. Dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha besar. Azan jemaah? Azan ya. Baik, setelah salat Isya kita lanjutkan insyaallah taala dengan satu hadis lagi insyaallah ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita masih pada ayat surat Saba ayat 23. Ada beberapa faedah yang ingin ana sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maksudnya hati para malaikat, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Maka mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dari ayat yang mulia ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh di sini saya ambil sebagian syarah dari Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Penulis mengatakan rahimahullah, ini bantahan terhadap seluruh kelompok orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan makhluk yang tidak sebanding dengan para malaikat. Karena malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Ini dalil bahwasanya kalau malaikat saja tidak berhak untuk diibadahi, apalagi makhluk yang selain para malaikat tentu yang lebih lemah dari para malaikat. Faedah yang kedua, penetapan bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Dari ayat ini ada faedah bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Karena para malaikat itu berkata, "Madza qala rabbukum?" Ini dalil yang sangat kuat ya. Karena para malaikat mengatakan, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Malaikat tidak mengatakan apa yang telah diciptakan oleh Rabbmu. Perhatikan baik-baik dalil ini. Banyak orang yang apalagi fitnah-fitnah di masa dahulu yang menimpa Imam Ahmad, Al-Quran adalah makhluk kata mereka. Di antara bantahannya Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran. Karena di sini malaikat mengatakan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Malaikat tidak mengatakan apa yang telah diciptakan oleh Rabbmu, tidak. Jadi penetapan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Kemudian juga disebutkan di sini wa huwal aliyyul kabir. Penetapan sifat tinggi bagi Allah baik ketinggian zat maupun sifat. Baik ketinggian zat maupun sifat. Makanya orang-orang yang mendustakan Allah berada di atas langit, terkadang mereka dari gerakan mereka, gestur mereka menyimpang dari fitrah mereka. Jadi ada seorang ustadz, dia sibuk mengatakan Allah itu bukan di atas langit. Tapi ketika dia menafsirkan firman Allah, dia mengatakan Allah itu maha tinggi. Tangannya ke sini Pak, ke atas. Itu tanpa dia sadari itu. Fitrahnya bergerak. Lisannya mendustakan, jarinya bersaksi atas Allah berada di atas langit. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, dalil Allah di atas langit ada 1000 dalil. Bal alfani, bahkan sampai 2000 dalil. Allah berada di atas langit itu lebih dari 2000 dalil. Bayangkan ya bagaimana kejelasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penetapan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan satu hadis lagi ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. Apabila Allah telah menetapkan perintah di atas langit. Nanti dalam riwayat Sam'an, dalam hadis Nawas bin Sam'an, maksudnya adalah apabila Allah telah mewahyukan sesuatu. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Khud'anan liqaulih, karena patuh kepada firman Allah. Seakan-akan firman yang mereka dengar ka'annahu silsilatun ala safwan yanfudhuhum dzalik.
ketika mereka mendengarkan firman Allah, perhatikan di sini jemaah, itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Jadi suaranya sangat memekikkan. Hal itu memekakkan mereka sehingga para malaikat pun jatuh dan pingsan karena ketakutan. Maka dibacalah firman Allah yang tadi, apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Jadi maksudnya ayat ini ditafsirkan dengan hadis Nabi yang ini. Jadi ayat dalam surat Saba ayat 23 tadi itu ditafsirkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tiba-tiba kenapa dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat? Itu rasa takut maksudnya ketika mereka menerima wahyu. Seperti suara gemerincing besi itu ditarik di atas batu yang rata. Suara yang sangat keras sampai malaikat pingsan. Nanti dalam hadis Nawas bin Sam'an, malaikat pingsan, kemudian yang bangun pertama malaikat Jibril alaihi salam. Baik, kemudian ketika setan-setan penyadap berita itu mendengarnya, setan mendengarkan wahyu atau berita dari langit, keadaan penyadap berita itu adalah seperti ini. Jadi ada Sufyan menggambarkan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Jadi maksudnya setan itu bertumpuk-tumpuk, maksudnya gitu bertumpuk-tumpuk ingin mengambil berita dari langit. Disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Jadi syaitan ketika ingin mengambil berita dari langit, mereka bertumpuk-tumpuk. Yang di atas ngomong ke bawah, kemudian akhirnya kedustaan yang tersebar. Tetapi terkadang syaitan terkena sihab. Sihab itu bintang api atau meteor. Ya ada sebagian syaitan itu ketika dapat berita, kemudian mereka kena sihab, bintang atau meteor, akhirnya mereka tidak jadi menyampaikan berita dusta. Ada yang sudah menyampaikan, kemudian tidak kena bintang atau meteor tersebut. Dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena sihab, kata Nabi. Lalu dengan satu kalimat yang didengarkannya lah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Maka kemudian mereka menyebarkan berita-berita dusta itu di tengah manusia. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya terkadang dukun ketika dia mengambil berita dari syaitan, dia bisa benar bisa salah. Tapi antum bayangkan kalau dari satu berita kebenarannya ditutup dengan 100 kedustaan. Makanya kata para ulama, orang biasanya kalau sudah berbicara masalah sihir, tukang dukun, yang sering manusia ingat benarnya setan, benarnya jin. Oh itu benar tuh tukang ramalnya. Padahal dukun lebih banyak salah daripada benarnya. Ini maksud saya, yang namanya kebatilan, kalau sudah tercampur dengan kebaikan sedikit, yang orang ingat kebaikan itu, Pak. Ini anak ulangi nanti faedah dari Ustadz Yazid di sini. Jadi jiwa manusia itu sangat lemah gitu loh. Disebutkan manusia kalau menerima kebatilan dan kedustaan, mereka berpegang dengan satu perkara yang benar, tetapi melupakan 100 kedustaan yang lain. Sama kayak orang percaya sama dukun, kenapa? Mungkin dari sekian kasus, baru sekali ini dia benar dukun ini. Yang tersebar di masyarakat, oh ini dukun tahu hal yang gaib. Dari 20 tahun dia berkarir, Masya Allah berkarir ya. Karirnya dukun, 20 tahun dia berkarir, hanya 3 kali dia benar. Tapi yang diingat sama masyarakat apa? Yang benarnya ini. Itulah bahayanya ketika kebatilan tercampur dengan kebaikan. Nah itu juga diantara manhaj Ahlussunnah. Ya. Ketika kita membahas tentang penyimpangan seseorang, kita nggak perlu bahas kebaikan dia. Contoh begini misalnya, ada seorang syekh, ternyata akidahnya menyimpang. Ditanyakan kepada kita, Ustadz bagaimana pendapat antum tentang syekh ini? Akidah dia menyimpang. Tapi dalam dakwah dia banyak kebaikan-kebaikan, mungkin dia
ya dakwah-dakwah ini dia baik, tapi ada penyimpangan akidah yang berbahaya pada diri dia. Kata para ulama, ya, yang harus kita sampaikan kepada umat penyimpangannya dia, bukan kebaikan dia. Kenapa? Kalau membahas kebaikan, semua orang punya kebaikan, ya atau tidak? Abu Jahal ada nggak kebaikannya? Ada kebaikan Abu Jahal. Tapi yang kita bahas adalah penyimpangan Abu Jahal. Ikhwanul Muslimin ada nggak kebaikannya? Ada. Tapi penyimpangan mereka yang kita sampaikan. Maka pernah ada salah seorang ustadz, dia ditanya tentang jamaah tabligh. Dia karena nggak tahu, wallahu alam, mungkin karena dia ragu atau gimana atau nggak enak juga jawabnya, dia malah sebut kebaikan-kebaikan jamaah tabligh. Terus dia tanya sama syekh, ini pengakuan dia sendiri, dia tanya kepada syekhnya. Ternyata kata syekhnya, ente salah. Harusnya ketika ditanya tentang jamaah tabligh, Anda jangan bahas kebaikan jamaah tabligh. Semua orang punya kebaikan, tapi bahaslah di mana penyimpangannya. Ini kan orang sering bilang, tapi kan dia juga baik. Iya dia baik, tapi penyimpangannya lebih berbahaya. Nah kenapa orang ingat baiknya? Karena tercampur sudah dengan kebatilannya. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya kebaikan kalau sudah tercampur dengan kebatilan, kebenaran, itu membuat orang kebingungan biasanya. Maka Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan kebenaran al-haq dengan kebatilan. Baik, kemudian dalam hadis Nawas bin Sam'an, ada hadis yang semakna tapi ada beberapa tambahan. Idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu dan langit-langit rajfah. Langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah. Awwala man yarfa' ra'sahu Jibril. Malaikat pingsan dan yang pertama kali mengangkat kepala adalah Jibril alaihi salam. Fayukallimuhullah min wahyihi bima arad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah." Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit ditanya oleh malaikat penghuninya, "Wahai Jibril, apa yang telah difirmankan Allah kepada engkau?" Jibril menjawab, "Dia firmankan yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jadi di sini dalil bahwasanya malaikat Jibril memiliki keutamaan lebih daripada malaikat yang lain. Kenapa? Karena Jibril pertama, dia yang pertama kali terbangun ketika menerima wahyu dari pingsan. Yang kedua, ketika Jibril sudah menerima wahyu, seluruh malaikat di langit bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nah, di sini dalil bahwasanya Jibril dia menjadi malaikat yang paling mulia karena dia mengemban wahyu dari Allah. Bapak Ibu, pelajarannya kata para ulama, siapapun yang hidupnya mengemban wahyu, Allah muliakan. Al-Quran terutama. Ya Al-Quran sudah Al-Quran. Kita sering mengatakan Lailatul Qadar menjadi mulia gara-gara apa? Turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad paling mulia karena apa? Nabi diwahyukan Al-Quran. Apalagi ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran, mengajarkannya sama manusia. Makanya kata para ulama, kalau ingin hidup kita dimuliakan Allah, maka dekatilah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Jadi kalau antum sudah terlambat jadi penghafal Quran, udah terlambat misalnya gitu kan, maka anak jangan terlambat, cucu jangan terlambat. Walaupun tidak ada kata terlambat, tapi saya kurang yakin aja kalau antum hafal 30 juz. Sulit kayaknya. Ya. Bisa nggak Pak hafal 30 juz Pak? Bisa Pak. Kalau antum istiqomah sehari satu ayat.
17 tahun selesai. 17 tahun, sehari seayat. Kalau sehari 5 ayat, 3,5 tahun selesai. Sehari 5 ayat, 3,5 tahun selesai. Sehari seayat gampang Ustaz. Ana 1 halaman. Besok berhenti ngafal, lusa berhenti ngafal. Besok udah enggak hafal-hafal akhirnya, Pak. Sehari antum hafalkan An-Naba 1 ayat 1 hari, 40 hari tuntas. Dan kalau sehari 1 ayat, insya Allah ringan. Itu aja diulang-ulang terus, ulang-ulang. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Bang lagi ngapain bang? Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Itu aja antum baca. Dan saya yakin ya, banyak orang yang muluk-muluk ngafal Quran, Pak. Banyak, Pak. Ya, sehari, misalnya An-Naba saya seminggu selesai Ustaz, coba. Ternyata nggak terbukti juga, Pak. Jadi maksud saya, anak kalau ada masuk pondok semangatkan hafal Quran. Hafal Quran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, siapapun yang mengemban wahyu Al-Quran, Allah akan muliakan dia. Akan dimuliakan. Malaikat mengemban wahyu, Allah muliakan. Bahkan para sahabat yang mengemban wahyu yang lebih banyak hafalannya, disuruh Nabi maju menjadi imam. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian adalah yang paling fasih, yang paling bagus hafalan Al-Qur'annya, bacaannya yang paling bagus. Nah, yang bagi yang belum bisa ngaji belajar. Saya tidak pernah bosan mengatakan yang belum bisa ngaji belajar Al-Qur'an. Belajar dari Iqra lagi, Iqra enggak apa-apa. Jadi jangan merasa kita udah fasih, Pak. Oh, saya Iqra udah lewat Ustaz. Al-Qur'an. Justru belajar yang Al-Qur'an yang bagus dari Iqra. Dan kita kalau lihat para malaikat, maksudnya malaikat Jibril, ya, mengajarkan Nabi Al-Quran atau tidak? Iya. Dan metode Jibril mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu metode talaqi. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Wahai Muhammad, kalau kami sudah bacakan Quran, ikuti bacaan kami. Inilah metode terbaik kalau ingin mendapatkan bacaan yang luar biasa. Ikuti guru, selesai Pak. Selesai, itu metode belajar Quran. Enggak kayak sekarang orang belajar Quran, metode teori terlalu banyak. Jadi metode terbaik, guru baca nih. Misal guru baca misalnya. Hamim, ikuti sama murid. Muridnya baca, terlalu panjang, pergi lagi. Hamim, ikuti. Itu metode termudah dalam belajar Al-Quran. Memang butuh guru enggak bisa kaset Pak. Setel Syekh Hudzaify. Ulang sendiri, perbaiki sendiri, menilai sudah bagus sendiri, enggak bisa. Jadi metode Al-Quran ingin dapat bacaan bagus, tiru, mudah Al-Quran itu. Mudah ya. Cuman bagi sebagian orang dia sulit-sulitkan Al-Quran. Ini saya juga kasih sebagian masukan kepada mungkin ada yang sedang belajar tahsin. Karena berkaitan dengan malaikat Jibril mengajar Quran sama Nabi. Bacaan Quran yang bagus bukan yang takalluf, bukan. Ada orang ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak dengar gitu Pak? Itu seakan-akan kayak pasih gitu. Itu salah Pak. Itu salah. Ngaji itu ditekan-tekan, mulutnya muter, itu bukan begitu Al-Quran. Ada yang ngaji, Inna sanulqi alaika qawlan, gitu ngaji gimana? Ada gak begitu ngaji? Ada, guru Quran banyak kayak gitu. Ada lagi yang, Iyyaka harus gitu. Sampai ada yang khilaf, gimana? A'udzu tuh bibir maju dulu atau mundur? Pernah tuh baca gitu enggak? Saya pernah dapatkan ada orang ngajar a'udzubillah aja sampai ribut. A'udzu tuh gimana bibirnya? Kan dhammah maju. Nanti waktu zu mundur lagi atau langsung maju? A'udzu atau a'udzu mana? Makanya itu enggak perlu dibahas. Para ulama qiraat mengatakan apa? Ciri-ciri bacaan yang salah itu sulit diucapkan. Itu bacaan yang salah.
Maka kita kalau dengar pakar-pakar ulama qiraat, nggak ada ngaji yang berlebih-lebihan kayak orang Indonesia, nggak ada Pak. Ngaji berlebih-lebihan. Ghairil mawdu, gha udah kayak qalqalah gitu, memantul. Jadi jangan berlebih-lebihan ketika belajar Quran. Quran itu alami keluar. Dia alami ringan keluar. Jadi ini sekedar tambahan saja ya, bahwasanya para malaikat itu ketika menerima wahyu keadaannya seperti itu jemaah. Dan ingat Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan wahyukan kepadamu ucapan yang berat. Pernah Imam Malik, ada orang mengatakan, wahai Imam Malik, aku ada satu pertanyaan yang ringan. Aku ingin tanyakan kepada engkau tentang agama. Pertanyaan yang ringan. Langsung disebutkan memerah wajah Imam Malik itu. Sampai mengatakan, tunjukkan kepadaku mana masalah agama yang ringan. Sementara Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Aku akan mewahyukan kepadamu ya Muhammad perkataan yang berat, enggak ringan gitu loh. Jadi ini dia mungkin bahasan kita pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan jemaah sekalian. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. menanyakan kenapa Allah menciptakan manusia ke bumi ini sebagai khalifah, bukan jin atau malaikat. Dan apakah ada hisab bagi jin dan malaikat nanti di akhirat? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Tanya hisab untuk jin dan malaikat Pak ya. Masya Allah. Hisab kita gimana Pak? Baik ya. Kalau ditanyakan kenapa yang Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi, disebutkan dalam Al-Baqarah ya kan. Ketika dialog antara Allah dengan malaikat ya. Ketika Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah, apa kata malaikat? Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan saling membunuh ya. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan, malaikat mengatakan demikian karena malaikat mengetahui, ini sebagian pendapat, sebelum manusia ada makhluk yang tinggal di muka bumi. Ada yang mengatakan jin dan seterusnya lah. Sehingga malaikat bukan protes, dia hanya sekedar bertanya kepada Allah. Kenapa engkau jadikan khalifah di muka bumi? Mereka akan menumpahkan darah. Wa yasfikud dima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku mengetahui dan engkau tidak mengetahui hai para malaikat. Jadi kalau kita tanya tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi untuk diuji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang kita di dunia ini ujian. Yang punya kekayaan itu ujian. Yang diuji dengan kemiskinan juga ujian. Yang diberikan wajah ganteng, ujian atau tidak? Ujian. Yang wajahnya khilaf gantengnya ujian atau tidak? Maksudnya yang biasa-biasa aja, berarti ujian juga. Perempuan cantik juga ujian. Yang biasa-biasa juga ujian. Badan berotot ideal, ujian atau tidak? Ujian. Badan gemuk, ujian atau tidak? Ujian juga. Jadi maksud saya, kita ini di dunia semua ujian jemaah. Ujian. Jadi jangan kita merasa, oh saya nggak diuji Allah. Jangan merasa. Betapa banyak orang tidak sadar sedang diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kenikmatan hidup, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu juga ujian. Ilmu ujian, terkenal juga ujian. Imam Ahmad rahimahullah, dia pernah mengatakan, aku diuji dengan ketenaran, kata Imam Ahmad. Aku diuji dengan popularitas. Itu menjadi sesuatu yang mengganggu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian apakah jin mereka juga masuk ke dalam surga atau neraka? Jawabannya iya. Kenapa? Karena jin
Allah ciptakan juga disuruh untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan jumlah jin lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi jin itu sama kayak alam kita. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Ya. Sampai dikatakan ada jin ahlus sunnah, ada jin ahlul bid'ah. Ada jin yang salafi, masya Allah. Ahlus sunnah ada, Pak. Sama kayak kita. Cuman kita tidak diperintahkan untuk mengetahui alam mereka. Ya. Kita hanya berbicara tentang jin sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita. Ya. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Baik, masih ada jemaah? Ya, silakan Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diulangi Ustaz. Ya. Terkait penjelasan mengenai malaikat rahmat yang tidak mau masuk ke rumah karena ada terpajangnya gambar atau foto. Saya pernah baca Imam Nawawi bahkan mengatakan membuat atau menyimpan gambar juga termasuk penyebab malaikat rahmat tidak masuk ke rumah. Artinya menyimpan. Nah tadi kan Menyimpan ya? Iya menyimpan. Ya. Nah pertanyaannya adalah kalau di rumah itu kan misalnya kita sudah pernah bikin sebelum belajar ya Ustaz. Termasuk misalnya yang besar-besar segede lukisan. Foto keluarga misalnya besar lukisan. Mahal lagi ya Masya Allah. Terus nah ya? itu Ustaz. Nah itu kira-kira supaya nggak mubazir. Iya. Solusinya itu gimana? Yang kedua, apakah termasuk juga dalil tadi itu mengena kepada misalnya foto-foto yang kita simpan di album atau di laptop atau di HP Ustaz? Ya. Nah itu pertanyaan, Ya. mohon penjelasan. Ya, barakallahu fiik, Pak. Iya, sebenarnya yang disepakati oleh para ulama ketika foto itu dipajang. Ini bahasanya para ulama. Di situ mereka murni melarang yang dipajang. Adapun yang disimpan memang ada khilaf ya. Ada yang mengatakan tidak mengapa dia simpan di gudang atau dia simpan di satu tempat yang tidak dipajang atau dihinakan dihinakan foto tersebut. Tentu kalau foto-foto misalnya hewan misalnya, antum punya baju gambar hewan besar, itu baju antum enggak usah pakai. Antum potong jadikan alas keset kaki kayak apa kayak gitu. Ngelap ingus kayak bebas lah. Terserah lah. Yang penting dihinakan. Dihinakan. Nah, jadi kalau menyimpannya memang ulama ada yang mengatakan tidak perlu dimusnahkan, ada yang mengatakan boleh disimpan seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi tidak mengapa disimpan sebenarnya ya. Kemudian kalau ada yang foto-foto mewah, apalagi bingkainya masya Allah mahal-mahal, kalau dihancurkan mubazir. Pertama kata mubazir tidak tepat kalau itu dalam rangka meninggalkan apa yang Allah larang. Gak tepat dibilang mubazir. Kayak antum punya gitar listrik, jeng-jeng gitar listrik itu loh. Mahal atau tidak? Mahal. Perintah agama disuruh hancurkan. Mubazir dong Ustaz, enggak ada mubazir. Tidak berlaku kata mubazir di situ. Justru ketika kita meninggalkannya karena Allah, kita musnahkan, Allah akan ganti yang lebih baik ya. Jadi kalau misalnya ada yang mahal tuh apanya Pak? Kalau fotonya yang mahal, bingkainya yang mahal. Yang dilarang apanya? Kan fotonya. Jadi bingkai bisa antum manfaatkan, mau antum jual silahkan kalau ada yang beli kan. Atau gimana lah pokoknya biar supaya termanfaatkan. Tapi tetap fotonya tidak boleh dipajang. Adapun yang di HP, yang di album itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya karena memang masalah foto pun para ulama khilaf ya. Tidak ada ulama yang mengatakan, tidak sepakat ulama mengatakan foto itu makhluk bernyawa, tidak sepakat. Tidak sama seperti orang yang musawirun, yang murni dia menggambar. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, foto itu seperti kita bercermin. Seperti kita bercermin. Ya. Maka dia hukumnya berbeda, tapi tetap tidak boleh untuk dipajang. Jadi untuk kehati-hatian ya simpan aja foto-foto yang dipajang, simpan di album, simpan di HP. Ya itu untuk kehati-hatiannya. Kalau ada yang tidak terlalu penting fotonya ya dimusnahkan aja. Foto-foto alumni yang banyak kan, kadang-kadang mungkin
Teman kita udah berjilbab sekarang ternyata di fotonya belum berjilbab. Kita simpan fotonya, jangan. Udah dimusnahkan foto-fotonya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, satu lagi Pak, tadi ada satu lagi mana? Oh ya, fadhal. Ya, bismillah Ustaz, izin tanya. Bagaimana kedudukan manusia dengan malaikat berkaitan dengan surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya manusia adalah bentuk makhluk yang paling sempurna. Terima kasih Ustaz. Iya, memang ketika para ulama ditanya mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat, maka mereka merincikan. Kalau dari sisi keperkasaan, keistimewaan fisik, ya, hanya sekedar bahasan itu, maka malaikat hebat dari sisi itu. Tetapi kita membahas secara keseluruhan. Ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata para ulama, manusia lebih afdal dari malaikat. Baik dalam penciptaan, baik dalam ketaatannya. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Maka secara fitrah wajar mereka itu beribadah sama Allah. Adapun manusia dengan keterbatasannya, dia punya hawa nafsu, punya keinginan, tapi dia bisa mentaati Allah, maka dia lebih afdal daripada malaikat. Ya. Jadi tetap secara umum, memang manusia yang paling sempurna dari sisi penciptaan dari secara keseluruhan, ijmal. Ya. Adapun kalau kita rincikan, maka malaikat dari sisi kehebatan, malaikat bisa terbang, ya, dan seterusnya. Ya. Bahkan kita kalah sama nyamuk, ya atau tidak Pak? Nyamuk lebih hebat, ya atau tidak? Dari satu sisi dia bisa terbang, kita nggak bisa terbang tuh. Kecuali antum wali Allah bisa terbang. Jalan di atas air, ya Masya Allah. Nah, jadi maksud saya dari sisi itu, iya malaikat lebih unggul, ya. Tapi dari sisi keseluruhan penciptaan Allah, manusia sempurna penciptaannya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.